setiap orang itu pasti ada ceritanya sendiri. Setiap orang itu pasti ada peperangannya sendiri. Yeah. Dan terutama budaya kita di Indonesia, kita pintar sekali menyembunyikan masalah dan kelemahan kita. Karena banyak orang yang melakukan percobaan bunuh diri, itu biasa ada 3 faktor. Satu, hopelessness, udah rasa nggak ada harapan, nggak ada tujuan. Yang kedua, mereka merasa sendirian. Sama satu lagi, apa? kesepian. Wah iya. Loneliness itu salah satu hal yang sangat fatal. Orang yang melakukan pencobaan bunuh diri, sebenarnya they don't wanna die. Mereka nggak mau mati, nggak mau meninggal. They want the pain to stop. Mereka mau rasa sakitnya itu stop gitu. Karena kita punya kecenderungan bahaya di Indonesia dengan meningkatnya literasi tentang kesehatan jiwa, orang malah jadi self-diagnose, mendiagnosa diri sendiri. Nah, yang boleh mendiagnosa hanya itu profesional. No one is strong enough. Nggak ada satu orang pun di muka bumi ini yang cukup kuat untuk melalui ini sendirian. We all need help. Halo, ketemu lagi kita di podcast Penerbit Buku Kompas. Saya Fenty Effendi dan saya Bernarda Rurit. Senang sekali ya Rit, kita ketemu lagi bersama narasumber kita yang jauh-jauh nih. Dari mana ya? Sydney. Wih, dengan Mas Sandersan Oni. Panggilannya Mas Sandy. Sandy. Oke, kita membahas satu topik yang sebenarnya sangat penting di hari-hari ke depan ini, sebelumnya juga tentunya ya Rit ya, tentang kesehatan mental. Sesuatu yang menurut kami setelah membaca buku ini rasanya seperti permukaan es ya, yang terlihat kecil tapi di bawahnya banyak sekali fakta-fakta, banyak sekali hal-hal yang mungkin salah dimengerti, salah dipersepsi oleh banyak orang. Serem kalau kita pikir serem, tapi kita tidak ingin membuatnya seram ya, Fen. Iya, tapi penting dan seru, harus gitu kan. Indonesian Mental Health First Aid. Kenapa Indonesian? Karena maksudnya apa bedanya sama Australia, sama Sydney, atau sama Amerika, atau apalah gitu. Ini penting ini judul ini. Iya, mengapa? Saya juga sering ditanya pertama kali saya menulis buku ini, kenapa judulnya jadi Indonesian Mental Health First Aid? Mungkin dipikir, ini siapa ini, kenapa bisa mengklaim ini Indonesian Mental Health klaim, tapi First ternyata Aid? Sandy udah jujur duluan ya. Iya, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam isu sosial seperti kesehatan jiwa, isu yang menyangkut hati, itu memang dari satu budaya ke budaya lain itu akan berbeda. Contohnya penelitian yang kami lakukan di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat literasi tentang kesehatan jiwa, tingkat stigma bahkan tentang kesehatan jiwa dan isu tentang bunuh diri juga itu berbeda dengan negara lain. Jadi memang kita harus sesuaikan, kita punya approach, kita punya introduction dengan budaya dan penduduk di Indonesia. Terlebih dari itu, kita tidak bisa meng-tackle isu kesehatan jiwa di Indonesia tanpa bicarakan spiritualitas dan agama. Itu mutlak di dalam budaya Indonesia. Makanya dalam buku ini yang tadinya besar terus dikompres sehingga itu gampang dicerna, itu kita juga bicara tentang agama dan apa relasinya agama dengan kesehatan jiwa. Itu menarik. Kan Nanti kita bahas di waktu kita ngobrol-ngobrol sebelumnya, saya bilang bikin buku kecil, tipis itu kadang-kala lebih sulit loh dari bikin buku yang tebal-tebal, karena harus benar-benar mengambil saripati yang mana mau dimasukin, yang mana nanti diobrolin. Nah mungkin balik lagi tadi Mas Sandy tadi cerita beda Indonesia sama negara lain. Lebih jauh lagi terhadap mungkin juga orang-orang yang mengalami masalah tentang kesehatan mental itu di Indonesia ini seperti apa datanya, mungkin juga bisa dikasih tahu, karena semua orang kalau ketemu bisa jadi senyum-senyum aja, kemudian besoknya sudah gone. Iya. Gitu. Kita nggak tahu. Dan itu banyak terjadi. Dan di sini sebenarnya juga cerita ya. Ada orang yang kelihatan satunya, baik-baik saja ternyata. Dan tadinya kita pikir misalnya bahwa itu adalah anak muda, tapi ternyata anak tua ya, atau orang tua malah yang seperti itu. Mungkin kita bisa ngobrol santai aja, Mas Sandy bisa cerita, yaitu tadi kenapa kesehatan mental di Indonesia seperti apa?
Iya, boleh. Jadi salah satu hal yang kita harus selalu ingati di Indonesia maupun di luar adalah setiap orang itu pasti ada ceritanya sendiri. Setiap orang itu pasti ada peperangannya sendiri. Yeah. Dan terutama budaya kita di Indonesia, kita pintar sekali menyembunyikan masalah dan kelemahan kita. Yeah. Karena setiap kali kita seringkali takut menunjukkan masalah dan kelemahan kita. Kita takut untuk rentan karena takut dihakimi sama dijauhin orang lain. Padahal kita tahu bahwa kalau kita selalu hidup seperti itu nggak sehat. Nah, yang membuat Indonesia unik itu salah satu budayanya. Dan mungkin kita sering dengar ada budaya sungkanisme. Itu salah satunya. Kita sering menyembunyikan apa yang kita sedang hadapi. Oleh karena itu, Indonesia mengalami underreporting suicide salah satu yang tertinggi di dunia. Underreporting jadi ada bunuh diri yang terjadi tetapi tidak dilaporkan, tidak didata. Nah, kalau misalnya underreporting satu negara itu 100%, maka setiap kejadian bunuh diri dalam negara tersebut itu dilaporkan. Contohnya Jepang salah satunya. Jadi setiap kejadian itu pasti didata. Kalau misalnya 130 sampai 150%, maka ada selisih 30-50%. Ini di India seperti ini, dan rata-rata dunia juga sekitar itu. Yang melebihi, angka sebenarnya itu melebihi angka yang official dari 30-50%. WHO sendiri menyebut 20% ya untuk kesehatan mental di seluruh dunia. Yes, that's right. 20% kesehatan mental di dunia. Jadi sebenarnya 1 dari 5 orang, kita hitung aja nih berapa orang dalam studio contohnya. Itu mungkin ada berapa kita yang mengalami pergumulan yang kita belum cerita ke orang lain. Tapi dalam underreporting suicide, data yang baru kita dapat menunjukkan bahwa Indonesia itu sekitar 850%. Bisa maksudnya gimana nih 850%? Itu angka jadi, yang mengerikan. Cukup mengerikan. Jadi ada kelebihan 750% jumlah bunuh diri yang tidak dilaporkan. Berarti benar ya, Fen, yang kamu sebut tadi gunung es. Iya, betul. Ya, absolutely gunung es. Jadi, maka dalam penulisan buku ini pendekatan kita harus berbeda. Kalau misalnya kita ambil mental health first aid, contohnya kita ambil yang di Melbourne di Australia, itu menjadi standar dunia. Itu untuk melakukan mental health first aid, kita harus mengikuti kelas selama 2 hari full, dari jam 9 sampai jam 5, ada exam, dan itu benar-benar teliti banget masuk sampai fungsi otak, sampai apa gitu. Di Indonesia, di mana literasi kesehatan jiwa itu masih belum mungkin sampai sana, itu nggak ada yang mau datang. Bahkan kalau misalnya saya perhatikan ada program-program mental health first aid yang sudah ada di kuliah itu, yang datang siapa? Yang datang anak-anak S1 psikologi. Yang memang mereka udah belajar. Tapi sebenarnya population atau penduduk yang ingin kita targetkan kan di luar sana kan, kalau mereka udah belajar psikologi ya sebenarnya nggak perlu amat. Sini Sandi menyebut 1 banding 27 berapa juta gitu ya untuk satu psikolog gitu ya. Karena sebenarnya normalnya itu harusnya 1 orang ahli itu menangani berapa jiwa sih? Nah, kalau di Indonesia hanya ada 1 psikolog atau psikiater untuk setiap sekitar 60.000 penduduk. Nah, itu 60.000 penduduk. Bayangin kita counseling 60.000 orang. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin kan? Nah, harusnya berapa yang normal? Atau di negara-negara maju berapa? Nah, ada beberapa negara yang 1 psikolog atau psikiater untuk per 5.000 sampai 10.000 penduduk. Berarti jauh dari normal. Jauh sekali, jauh sekali. Dan memang itu standarnya. Tapi seremnya di negara-negara yang itu, bahkan menurut standarnya mereka itu nggak cukup. Bahkan untuk standarnya mereka itu nggak cukup. Jadi makanya di WHO mereka baru menuliskan satu report tahun 2022 tentang mental health. Apa penemuan terbaru, apa approach terbaru tentang mental health di dunia. Bab 7 itu menuliskan satu hal yang sangat-sangat menarik. Bahwa mereka bilang perlu ada revolusi bagaimana kita menangani kesehatan jiwa. Jadi di mana kita tidak hanya bergantung kepada rumah sakit jiwa, tidak lagi hanya bergantung kepada psikiater dan psikolog, tetapi kita lakukan community mental health. Bahwa setiap orang itu diperlengkapi dengan basic mental health first aid untuk bisa membantu sesamanya. Jadi memang kita harus ketemu psikolog, harus ketemu psikiater. Tapi ada beberapa situasi, beberapa kondisi di mana kalau kita diperlengkapi, kita bisa membantu teman kita. Makanya betul. Ada buku ini. Maksudnya Sandy mungkin bahwa kehadiran orang itu diperlukan sebelum dia masuk ke tahap psikolog itu ya. Exactly. Nah, di sini di awal cerita. Nah, kehadiran itu sebenarnya
yang Sandi sebutkan tadi, mesti bagaimana tiap orang dalam melihat bahwa orang ini akan depresi, setengah depresi, dan lain-lain. Kok ngelihatnya ke aku sih, pas setengah depresi ngeliatnya ke aku gitu. Gimana sih, Rit? Bukan, tadi aku dengerin cerita yang pengalamanmu tadi. Kita berdua sebenarnya pernah mengalami ini ya. Berinteraksi iya. mengalami. Itu Orang kata yang lebih tepat. Betul. Bukan mengalami. Berinteraksi dengan orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental. Clear ya itu ya. Salah. Oke. Ya, absolutely. Jadi apa yang kita harus lakukan nih? Pertama-tama kalau boleh Mbak, saya ingin cerita sedikit bahwa saya itu juga penyintas depresi berat yang klinis. Saya harus ketemu psikolog selama 1 tahun. Padahal saya sedang melanjuti pendidikan psikologi. Jadi saya sebagai dokter psikologi, saya pun harus ketemu psikolog untuk bisa membantu saya. Dan di masa-masa itu saya selain depresi berat, saya juga ada dorongan buat melakukan bunuh diri. Saya ingat ada 1 hari itu benar-benar saking parah depresinya. Karena kalau misalnya orang depresi, mereka merasa hopeless, merasa nggak guna, ngerasa pengen hilang aja. Semuanya gelap, seperti nggak ada harapan. Cilem. Itu saya dari pagi sampai sore pikirin, oke, malam ini saya mau matinya gimana. Jadi saya sempat didiagnosa dengan major depressive disorder, yaitu depresi klinis. Dan depresi klinis itu ciri-cirinya benar-benar minimal selama 2 minggu itu merasa down, nggak ada rasa kebahagiaan sama sekali. Dan kalau misalnya orang mengalami depresi, itu saya benar-benar setiap hari itu rasanya worthless. Rasanya itu nggak guna, rasanya pengen hilang aja, dan sangat membenci diri sendiri. Saya selama 1 tahun full itu, untuk bangun tidur aja susah. Untuk bisa bangun tidur, mandi aja itu susah, nggak mau gitu, nggak mau ketemu siapa-siapa. Maunya tidur terus? Maunya tidur terus. Maunya tidur terus. Makan, kalau saya, makannya berlebihan. Kalau lagi stres, makannya jadi banyak. Tapi saya ingat ada 1 hari. Di masa saya depresi itu, di mana saya udah rasanya pengen nyerah aja. Jadi dari pagi sampai sore, saya udah pikirin, oke, nanti malam saya mau bunuh diri. Saya pilih caranya kayak gimana ya. Dan malam itu, saya udah lagi ada acara, lagi ketemu sama teman-teman, saya udah mau pulang. Saya bisa selamat sampai hari ini. Karena ada teman yang ngelihat saya, dia bisa mengenali tanda-tandanya dan bilang, are you okay? Kalau teman saya, teman aku nggak camperin pada saat itu, aku nggak mungkin ada pada hari ini. Simply kita, satu, saya nggak bakal ada karena kalau orang itu nggak bantu, tapi artinya kita pun, yang kita nggak usah ada gelar psikolog, nggak usah ada gelar psikiater, siapa tahu kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Apa yang dia kenali waktu itu? Tanda-tandanya dari Sandy. Jadi tanda-tandanya yang saat itu saya alami, itu satu, kelihatannya murung. Orang depresi, kadang-kadang mereka bisa menyembunyikan, tapi kadang-kadang mereka mendiam sendiri lebih dari biasanya. Beda kalau misalnya orang memang udah introvert, kan memang diam kan. Tapi ini lebih dari biasanya. Saya saat itu lagi benar-benar ansos, nggak mau ketemu siapa-siapa, nggak mau ngobrol sama siapa-siapa. Dan ciri-ciri lain, itu saya sering bicara tentang kematian. Pertanyaan seperti, kalau misalnya orang bunuh diri ke surga gak ya? Itu beberapa hal yang saya pikirkan. Tapi hanya disimpan sendiri? Bertanya itu, kepada diri sendiri, tidak? Atau? Itu saya kebanyakan simpan diri sendiri, tapi beberapa kali keceplosan saya tanya orang juga. Jadi mereka mau lihat ini mungkin ada sesuatu nih. Mereka mungkin lihat ada sesuatu. Tapi selain itu kan saya mengalami depresi kan, tapi ada banyak gejala lain yang kita bisa lihat dari diri sendiri sama orang lain, untuk mengetahui is something wrong gitu. Apakah saya perlu approach orang ini? Karena memang ditulis dalam bookletnya, salah satu hal yang kita perlu lakukan adalah memperhatikan, kita watch tanda-tandanya. Sama kalau misalnya mereka moodnya lagi ada mood swing, bisa lebih sering sedih atau lebih sering marah, jam tidurnya mungkin nggak benar, mereka lebih ansos, kalau mereka bicara tentang kematian, kalau mereka sering bicara tentang stres. Nah ini nggak tentu ada dorongan buat bunuh diri. Tapi kita tahu bahwa something is wrong. Kita tahu bahwa dalam hatinya mereka, dalam jiwa dan dalam mental mereka, mungkin ada yang nggak benar. Mungkin mereka lagi burn out,
Mungkin mereka lagi stres, mungkin mereka Sebentar. lagi konflik. Tadi kan ada ini ya, bedanya sama yang bipolar dengan orang yang mau bunuh diri, gimana Sandy? Iya, absolutely. Karena kok ciri-cirinya agak mirip. Mungkin bisa dijelaskan ke mereka Boleh, yang boleh. nggak ngerti apa bedanya dua-dua itu. Iya. Jadi ada beberapa tanda orang yang punya dorongan bunuh diri. Contohnya, orang ada beberapa, dan ini beda-beda buat setiap orang nih. Ada orang yang kalau mereka punya keinginan bunuh diri, mereka punya barang, mereka kasih-kasih ke orang lain. Mereka kelihatan sedih, mereka kasih-kasih orang lain. Ada orang yang kalau mereka udah punya tekad untuk bunuh diri, mereka malah ngerasa peaceful. Mereka merasa damai, happy. Karena Sudah merasa punya keputusan. udah punya keputusan. Itu kita juga harus waspada. Wah. Nah, tapi beda dengan bipolar. Karena bipolar kan dua polar kan. Iya. Bipolar itu ada orang, Satu kepribadian. betul, satu kepribadian, Satu kepribadian. tapi satu ada orang, dua ekstrim. Satu yaitu depresi, di mana masa-masa mereka sedih banget, mereka merasa kayak ciri-ciri saya tadi orang depresi kan. Iya. Tapi ada yang namanya mania. Mania ini itu mereka benar-benar bisa hyper sekali dan bahkan bisa lakukan hal-hal yang beresiko dan reckless. Duitnya mereka hambur-hamburkan, Yeah. mereka bisa lakukan yang cukup membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tentu buat setiap kasus itu ekstrimnya beda-beda. Tapi kalau bipolar itu switch antara itu berdua. Oke. Iya. Jelas. Jelas ya, Rit ya. Jadi hati-hati kita. Bukan, maksudnya kan kita punya teman-teman, kita punya pergaulan. Karena kan tanda-tanda yang Sandy bilang tadi, kalau tidak cukup dekat juga tidak paham, tidak tahu Iya. kan. Nah, makanya kembali Iya ke kan? temannya Sandy tadi yang Iya. itu dia menghampiri ya. Betul. Dan dia hadir untuk Sandy. Bukan cuma dihampiri, itu malam itu saya dipeluk. Dia ngeliat saya ada masalah, dia peluk saya. Dan I started crying. Bener-bener aku nggak bisa tahan lagi. Aku bener-bener keluarin suara, aku nangis gitu. I'm like, I want to die. Tapi kepikiran juga, Sandy psikolog gitu kan. Apakah tidak langsung kepikiran saya harus mencari bantuan profesional? Bagaimana mendorong diri untuk Keluar membuka dari diri juga ke yang profesional? Mungkin bisa di-share karena nggak semua orang juga tadi nggak tahu juga situasinya, nggak tahu juga harus gimana gitu. Iya, bener kan? Aneh kan kenapa malah psikolog yang kena, kenapa nggak kepikiran cara-caranya kan? Iya. Padahal tingkat bunuh diri atau suicide rate psikolog itu 3 kali lipat dari penduduk awam. Wow. Iya. Kalau saya sendiri yang udah punya dokter psikologi, saya butuh ketemu psikolog dan butuh terapis, apalagi yang lain. Iya. Itu menunjukkan bahwa kita mau punya pendidikan, mau punya gelar seperti apapun, nggak ada satupun orang yang satu bisa laluin sendirian. Iya. Kedua, itu imun atau luput dari yang namanya gangguan atau masalah kesehatan jiwa. Makanya we need friends. Kita butuh community. Saya bisa di sini pada hari ini karena setelah itu kan sekali kejadian kan. Yeah. Itu nggak cuma sekali doang. Yeah. Itu berkejadian ulang kali. Iya. Kalau saya nggak dikelilingin sama teman-teman yang that love me, that support me, dan bisa menjaga saya sampai hari ini, saya mungkin nggak ada sampai hari ini. We need each other. Iya. Oke. Ini ada saya baca di laporan BBC yang juga Sandy jadi narasumbernya juga. 30-70% angka mereka yang kena gangguan kesehatan mental itu orang-orang yang tidak produktif. Nah, mungkin community itu kan membuat orang lebih jadi produktif ya. Yes. Entah itu dia pelari, pesepeda, maksudnya itu kan komunitas yang dia miliki bersama lingkungannya, keluarganya, teman-teman dekat gitu. Absolutely. Jadi penting sekali semua dari kita tuh punya aktivitas. Makanya sebenarnya dengan taraf yang normal, pekerjaan itu sehat karena kita merasa produktif, kita merasa fungsional, kita dikelilingi dengan orang, kita setiap daripada kita butuh yang namanya purpose. Ya. Karena banyak orang yang melakukan percobaan bunuh diri, itu biasa ada 3 faktor. Satu, hopelessness, udah rasa nggak ada harapan, nggak ada tujuan. Yang kedua, mereka merasa sendirian. Nah, mereka bisa dikelilingin sama orang lain, tapi mereka tetap merasa alone. Karena
karena dia menutup diri sendiri Oke. terhadap orang lain. Connectingnya itu nggak ada ya? Connectionnya itu nggak ada. Jadi kalau misalnya teman main bola, teman main basket ada. Tapi yang kita butuhkan bukan cuma teman main doang, kita butuh teman di mana kita bisa rentan, benar-benar rentan sama mereka kan. Membuka dirinya. Betul. Dan yang Oke. ketiga, Adalah? pas ada akses ke metode. Oke. Jadi biasa ada 3 faktor ini. Biasanya kalau misalnya orang melakukan pencobaan bunuh diri, ada 3 faktor ini yang kita temukan. Oke. Iya. Menarik yang soal akses ke metode itu, kan pasti juga ada perbandingan, perbedaan bagaimana di Indonesia, di luar. Itu Nah, kita kan tadi Ya. sempat kita bahas ya sebelum masuk ke tapping. Iya. Mungkin bisa di-share juga. Boleh, boleh. Ah. Jadi menariknya gini, kalau misalnya kita pikir apa metode atau apa intervensi terbaik untuk mencegah bunuh diri, Iya. mungkin orang pikir, oh medication, obat, atau mungkin counseling. Tetapi kalau kita lihat data yang ada di research dan literatur, cara yang paling efektif untuk mencegah bunuh diri adalah apa? Kita mengambil atau mencegah akses ke metodenya. Itu kita namakan means restriction. Makanya penting sekali kalau misalnya saya pernah visit ke Gunung Kidul di Jogja, di mana kalau misalnya ada tebing yang orang mungkin pernah ada kejadian bunuh diri, kasih pagar. Kalau ada jembatan dikasih pagar. Kalau misalnya yang dilakukan di beberapa negara, dibatasin satu orang bisa beli obat atau paracetamol, contohnya berapa butir. Dan itu penting sekali di mana kalau misalnya di India, kan ada banyak petani juga kan, agriculture juga mereka. Itu mereka advokasi untuk mengubah pestisida yang tidak mematikan bagi manusia. Jadi memang kalau misalnya, nah ini aplikasinya nih, kalau misalnya orang kita kenal dalam rumah tangga kita atau teman kita yang mungkin punya dorongan buat bunuh diri, atau bahkan udah pernah mencoba bunuh diri, penting sekali benda-benda di rumah yang membahayakan harus kita simpan. Iya. Karena kalau misalnya orang stres apapun, tentunya kita harus bantu juga. Tapi kalau mereka nggak punya akses ke metodenya, mereka tidak bisa melakukan pencobaan bunuh diri. Ya. Lebih jauh lagi, saya pengen ngobrol soal regulasi mungkin yang juga ada terkait dengan undang-undang di kita. Kesehatan. Yes. Iya. Cerita dong, Mas Edi. Itu Of course. sudah kemajuannya sudah sampai di Kemajuannya, mana? iya. Kita harus tepuk tangan ya sebenarnya Iya, untuk regulasi sebenarnya ya. sejak tahun Betul. 60 ya Soal ternyata Iya, Indonesia betul. tuh punya undang-undang ya Iya. tentang kesehatan mental yang termasuk terbaik di dunia ya. Betul. Sayang. Sayang sekali. Nah, itu dia. Karena tahun 1960, regulasi Indonesia buat kesehatan jiwa maupun buat disabilitas lainnya, salah satu yang terbagus di dunia. Excellent 60 rated. loh, Fenty. 60-an Di gitu. mana waktu itu? Iya pasti Surprise belum question. ada gitarit. Mau lanjut saya lanjut. Aduh, saya di mana ya? Masih dibayangkan orang tua saya. Iya. Tapi tahun 1960, jadi mereka udah regulasi bagus sekali. Iya. Cuman satu, loh, kemana itu pelaksanaannya? Kenapa undang-undang turunannya nggak dijalankan? Terus kedua, artinya kalau kita selama 60 tahun terakhir udah advokasi tentang kesehatan jiwa, kenapa sampai hari ini stigmanya masih begitu kental? Iya. Itu kami melakukan penelitian tahun 2021 dan kesimpulannya gini, karena pendekatannya kita itu salah. Kita di budaya di Indonesia kan tadi kita bicarakan budaya Iya, kan. budaya bahwa bunuh diri itu aib. Exactly, sesuatu sesuatu yang yang aib. Nah, orang merasa bunuh diri itu aib dan dosa. Kalau kita jejelin statistik, nggak digubris. Mereka nggak terima karena harus melalui pendekatan agama dan budaya. Itu yang tadi saya Exactly. bilang. Itu dia. Nah, Jadi ini menariknya di buku ini Sandi bilang bahwa orang dengan gangguan kesehatan mental itu dianggap karena kurang beriman dan kurang berdoa gitu. Nah, iya, tadi kan menyangkut juga apa soal spiritualitas gitu ya, nggak bisa dikesampingkan. Iya. Kalau bicara kesehatan mental, konteksnya budaya Indonesia harus menyertakan itu. Mungkin Betul. Sandi bisa menceritakan itu dalam konteks juga masuk ke undang-undang kesehatan. of course. Jadi kalau misalnya memang orang Indonesia yang kita nggak bisa kasih argumentasi medis,
Ya yang harus ngomong pemimpin agama dong. Nggak bisa dari kita yang nggak bisa peneliti, nggak bisa dokter, harus pemimpin agama. Jadi tahun lalu kita ada ide nih, ini mumpung lagi ada G20 di Indonesia. Kita kumpulin para pemimpin agama, ada pendeta, ada pastor, ada kiai, kita kumpulin semua di Lombok, kita bikin namanya deklarasi Lombok. Apa yang agama katakan terhadap kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri. Karena kalau misalnya kita pakai argumentasi medis, orang bisa argumentasi dong, oh ya tapi kan bisa gini-gini. Tapi kalau ngomong pemimpin agama, dan udah ada ayat Alkitabnya, ayat Al-Qurannya, semuanya itu mereka nggak bisa argumentasi lagi. Dan salah satu pasal pertama untuk menyangkut orang yang merasa itu aib, bahwa pasal pertama dari deklarasi Lombok adalah masalah kesehatan jiwa bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan sesuatu masalah universal yang perlu kita keluarkan dan menyelesaikan sama-sama. Jadi orang jangan merasa aib. Jadi karena dan merasa ini persoalan sendiri gitu ya, karena itu berkaitan itu aib sama ya udahlah kita kekepin aja, nggak usah kita kasih lihat gitu. Exactly, kalau saya aja yang mau pendidikan apa lagi psikologinya, saya pun bisa terkena depresi. Artinya semua orang juga pasti bisa kena. Para pemimpin agama juga ada yang ngakuin bahwa mereka ketemu psikolog, psikiater. Nah, habis itu ditandatangan sebagai acara G20 Civil Societies, termasuk salah satu tantangannya Bu Shinta Nuria sendiri. Itu kita gunakan ke advokasi ke Kementerian Kesehatan untuk undang-undang kesehatan, yang rancangan undang-undang itu. Kita diundang, dan kita di Zoom itu, saya cek draftnya. Tidak sekalipun disebut tentang bunuh diri atau pencegahan bunuh diri. Dan penanganan kesehatan jiwa dan bunuh diri itu enggak 100% sama. Makanya harus secara jelas kita tuliskan ada pencegahan bunuh diri. Saya angkat tangan di Zoom, dan saat itu ada Bapak Menkes juga, ada tim dirjennya. Saya cuma katakan 3 hal. Yang pertama, saya baca semuanya. Nggak ada disebut tentang pencegahan bunuh diri. Nomor 2, Indonesia punya underreporting tertinggi di dunia tentang bunuh diri. Dan nomor 3, harus kita sebut secara eksplisit karena penanganannya beda dengan kesehatan jiwa. Saya habis itu dikontak sama salah satu dari Kementerian Kesehatan, bilang, oke Sandy, kita kawal sampai DPR. Udah gitu sampai DPR, kita nggak dengar apa-apa kan, terus ada kontroversi segala. Tiba-tiba kita dengar kabar, disahkan. Saya search, dan untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, ditulis di dalam undang-undang pencegahan bunuh diri. Dan saya bangga karena kami itu negara ketiga di dunia yang ada pencegahan bunuh diri dalam undang-undang, dan negara beragama dan negara berkembang pertama di dunia loh. Di dunia. Bukan negara berkembang yang ada kuat agamanya yang pertama. Kalau ini kan 3 ya kan, 3 negara. Jadi Jepang, Kanada, dan Indonesia. Jadi ini keberhasilan teman-teman ya mengawal itu ya. Amazing sih, ini benar-benar hasil kerja orang yang tidak dihitung, tak terhitung dari tahun 60-an di advokasi, dan sekarang kita lihat hasil dan buahnya. Pertanyaan sederhana, apa Rurit mau duluan? Apa BPJS? Oke, lanjut. Masih soal regulasi. Regulasi. Nggak banyak orang tahu bahwa kalau orang mau bunuh diri itu nggak dijamin oleh BPJS. Betul. Itu ya. Jadi sayangnya, kalau misalnya orang melakukan upaya atau pencobaan bunuh diri, masuk rumah sakit, kalau ketahuan bahwa ini ada pencobaan bunuh diri, itu tidak akan di-cover asuransi atau BPJS. Jadi, Van, tidak boleh mencoba bunuh diri, Van. Nggak di-cover nanti. Tapi menariknya gini, masih ada sekitar 20-an negara di dunia yang bahkan bukan yang tidak di-cover BPJS, dikriminalisasi. Jadi kalau misalnya kita lakukan upaya bunuh diri, masuk ke rumah sakit, dan nggak meninggal, itu dimasukin penjara. Wow. Tetapi menariknya gini nih, kan kita pikirnya oke, kalau dikriminalisasi, kalau nggak di cover insurance, maka orang seharusnya menurun dong angkanya. Di negara-negara di mana bunuh diri itu dikriminalisasi, itu malah lebih tinggi tingkat bunuh diri. Kenapa? Orang nggak berani cerita, orang nggak berani minta bantuan. Malah. Exactly, malah lebih tinggi. Dan bahayanya kalau misalnya kita di cover sama BPJS, adalah orang udah masuk, kan tetap banyak gitu yang melakukan pencobaan bunuh diri, tetap banyak yang mengalami depresi, banyak yang stres gitu. Mereka masuk, dokternya agar mereka bisa mendapatkan BPJS akan mengganti diagnosanya, tetapi suicide attempt-nya tidak akan direkam. Maka kalau lihat data, oh ya nih yang melakukan pencobaan bunuh diri cuma sedikit doang kok. Ngapain kita lakukan intervensi atau resources gitu. Jadi untuk kita bisa ada resourcing yang benar, perlu data yang benar, dan salah satu stepnya adalah BPJS perlu mengcover suicide attempt.
Karena orang mau bunuh diri itu seringkali bukan karena pilihannya sendiri. Mana ada sih orang dengan pikirannya yang jernih, nah saya mau mati. Exactly, itu pasti mengalami tekanan batin yang luar biasa. Ada prosesnya untuk. Exactly, karena sebenarnya secretnya gini nih, orang yang melakukan pencobaan bunuh diri sebenarnya they don't wanna die, mereka nggak mau mati, nggak mau meninggal. Cuma mau nyoba. Bukan juga. Kan ada tuh jenis orang yang pengen nyoba apa-apa dicoba, semua dicoba, ada api dicoba, panas nggak? Saya bener siapa tahu bisa balik gitu. They want the pain to stop. Mereka mau rasa sakitnya itu stop gitu. Jadi mereka melakukan ini benar-benar karena mereka sudah mengalami tekanan dan rasa sakit yang luar biasa. Dan mereka udah merasa nggak ada harapan lagi. Jadi bukan dengan orang dengan pilihan jernih, aku mau bunuh diri nih. Cuma coba dong, ya itu nggak seperti itu. Iya. Aduh. Aku pengen, lanjut. Masih ngomongin ada regulasi terakhir yang juga. soal, bukan. Apa? Entah regulasi apa bukan namanya ya. Yang soal berdoa tadi. Ini banyak orang salah kaprah, Fen. Jadi ketika depresi, dia dilarikan ke keagamaan. Ini saya punya pengalaman dengan komunitas meditasi ya. Ini dua kali orang dipulangkan karena dia mengalami depresi. Dia mengira meditasi kan memang mengajari kita tenang, hening gitu ya. Tapi ada yang menarik dari guru pembimbing meditasi, itu dia bilang begini, kalau kamu sedang depresi yang memang sudah akut, tempatnya bukan di tempat meditasi, bukan atau mencari ketenangan berdoa. Kamu mesti ke psikiater, disembuhkan lewat obat. Nah, akhirnya pulang dua orang itu memang. Saya tahu salah satunya lumayan ada perkembangan baik dengan psikiater. Nah ini banyak orang nggak tahu, Sen. Coba mungkin ada pengalaman soal itu. Boleh, jadi sebenarnya yang dilakukan sama psikolog psikiater itu bukan cuman kita lihat orang dan kita merasa cocoknya apa. Segala hal yang dilakukan oleh psikolog dan psikiater itu harus berdasarkan research dan data. Sama kan, kita tidak mungkin minum obat atau dapat vaksin yang belum diuji coba, dites. Itu benar-benar ada standar yang sangat-sangat strict yang harus dilalui untuk kita bisa menerima intervensi medis. Sama seperti psikolog dan psikiater. Jadi memang nggak ada salah untuk kita meditasi. Nggak ada salah kita cari teman cerita. Tetapi jangan lupa kalau ada penyakit ada obatnya. Dan memang profesional dalam bidang ini adalah psikolog dan psikiater. Iya, nggak bisa awang yang menentukan ya. Kamu harus depresi. Betul, gitu. nah ini bahaya nih di Indonesia. Bener banget. Bener banget. Kamu kayaknya murung terus depresi lo ya. Medsos gitu ya. Kok foto lu ini aja terus gitu ya. Kamu depresi ya. Nah, ini gimana? Nah, itu penting sekali karena kita punya kecenderungan bahaya di Indonesia dengan meningkatnya literasi tentang kesehatan jiwa, orang malah jadi self-diagnose, mendiagnosa diri sendiri. Nah, yang boleh mendiagnosa hanya itu profesional. Nah, tapi bicara seperti yang tadi Mbak bicarakan tadi antara agama sama profesional dengan sains di Indonesia harus ada kerjasama antara agama dan sains karena budaya Indonesia tidak bisa lepas dari agama. Contohnya, kalau kita sedang advokasi, kita jangan argumentasi, enggak kok bunuh diri bukan dosa. Karena memang itu menurut agama itu kan dosa kan. Tapi kita advokasinya harus lebih pintar. Jadi kita bilang, kalau misalnya memang bunuh diri dosa, artinya dengan kita cari bantuan supaya kita tidak berdosa itu suatu hal yang mulia dong. Kalau misalnya ada orang yang mengalami tekanan dan mereka hampir berdosa dan kita nggak bantu, malah kita juga salah dong. Iya benar. Jadi kita advokasi dengan pakai agama, tetapi kita juga bekerja sama dengan sains dan harus refer mereka juga ke psikolog dan psikiater. Iya. Oke. Saya ingin tanya lebih lanjut soal adakah kalau kita bicara antara laki-laki dan perempuan, kesehatan mental, ada datanya juga ya kalau nggak salah. Sandy bilang bahwa yang lebih sering mencoba melakukan itu tadi, bunuh diri upayanya adalah anak perempuan atau perempuan. Betul. Itu satu, saya pengen mengelaborasi itu sama satu lagi. Ada yang bilang ini problemnya anak muda, tapi juga ternyata datanya malah sebaliknya. Betul. Itu juga harus menjadi kesadaran bersama karena itu tadi ya persoalan bersama juga. Mungkin boleh dielaborasi itu. Boleh sekali. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang pencobaan bunuh diri atau bahkan
tingkat depression and anxiety perempuan lebih tinggi, terutama perempuan yang lebih muda. Mengapa? Karena kita tahu bahwa perempuan itu memang dewasa lebih cepat dari laki-laki. Jadi mungkin mereka berpikir lebih kritis, karena banyak masalah dan gangguan kesehatan jiwa mulainya di SMP SMA. Nah, tetapi kalau kita lihat dari angka bunuh dirinya yang benar-benar meninggal, itu lebih banyak laki-laki. Kenapa? Karena data menunjukkan bahwa laki-laki itu lebih sering menggunakan metode yang lebih fatal, dan dibanding perempuan, laki-laki itu lebih jarang minta tolong. Ini ada satu statistik yang menurut saya cukup serem nih. Ini dua hal yang kontradiktif banget ya. Sangat kontradiktif. Nah, ini data yang dikumpulkan, yang ini nih yang saya mau ceritakan. Bukan di Indonesia, melainkan di Australia, di US, dan tempat-tempat di mana masalah service kesehatan jiwanya itu memadai. 50-60% orang yang melakukan pencobaan bunuh diri itu nggak akan cari bantuan profesional sebelum mencoba. They will not seek help. Dan ini bahkan di negara-negara yang servicenya cukup memadai gitu. Apalagi di Indonesia, data yang saya kumpulkan sekitar 85% orang yang punya dorongan untuk melakukan pencobaan bunuh diri itu belum pernah cerita ke profesional. Jadi masih banyak sekali orang yang belum berani minta tolong sebenarnya. Masalah besar buat kita ya. Tadi soal usia. Iya. Nah lagi, anak muda atau anak tua. Gitu. Dikira kan kalau orang tua dianggap sudah melewati berbagai hal ya kan. Jadi udah kuat lah, udah gimana. Tapi ternyata datanya juga ada menunjukkan perbedaan ya yang signifikan. Jadi kalau kita lihat angka jumlah bunuh diri, maka itu sebenarnya dari anak kecil itu sudah ada. Sebelum 10 tahun itu sudah ada kejadiannya. Tapi itu naiknya di masa teenager sampai tahun 20-an awal gitu. Terus menurun lagi, tetap masih ada nih. Nah, tapi kalau kita lihat per kapita, per penduduk nih, yang paling tinggi, bahkan paling tingginya jauh nih, 2 kali lipat dari sebelumnya, dari yang lainnya nih, itu umur 60 ke atas. Tuh, Rit, masih lama, Rit. Jadi kita sering bicara tentang youth mental health, tentang kesehatan jiwa anak-anak. Tapi yang udah berumur, yang lansia, jangan kita tinggalkan. Jangan kita lupakan. Itu tadi, karena asumsinya akan udah tua, udah ngelewatin masa-masa, jadi udah kebal lah, udah kuat lah, udah gimana gitu kan, sudah mendekati spiritualitas tertentu misalnya gitu. Ternyata enggak ya. Enggak sama sekali. Kayaknya kalau nggak salah tuh, kalau orang tua itu tekanan ekonomi keluarga yang kuat, yang kedua penyakit datang kan. Mereka udah terlalu lelah dengan sakit yang terus-menerus. Saya banyak baca kayak gitu. Sama bener? Satu lagi, apa? kesepian. Wah iya. Loneliness itu salah satu hal yang sangat fatal. Tapi menarik tadi yang tadi Mbak katakan, kita pikir orang yang muda umur itu lebih kuat gitu. Kalau saya boleh jujur, ini salah satu kesimpulan yang saya bisa tarik dari pengalaman research-nya. No one is strong enough. Nggak ada satu orang pun di muka bumi ini yang cukup kuat untuk melalui ini sendirian. We all need help. Tetapi, nah, di Jepang sama Korea itu, kalau nggak salah yang dominan adalah kesepian, kalau nggak salah. Nah, tapi untuk konteks Indonesia bagaimana? Bagian yang ketiga itu kesepian. Karena orang salah, gini, orang yang sendiri itu dianggap kesepian. Padahal enggak juga. Kesepian itu bukan berarti karena dia sendirian. Begitu juga sebaliknya ya. Orang yang kesepian tuh karena dia sendiri atau dia sendiri karena kesepian. Enggak gitu. Nah, mungkin Sandy punya pengalaman soal itu. Apa dari klien-klien atau bisa. Jadi satu hal yang kita perlu ingat di Indonesia, terutama karena banyak yang nontonin anak muda juga, bahwa cerita di medsos dan punya teman curhat itu 2 hal yang berbeda. Wah, iya. Ini benar penting itu. Wah, ini penting banget ini. Jadi kita butuh teman yang tadi sempat saya sharing, itu bukan cuma teman main, tapi temannya kita bisa terbuka dan kita curhat. Saya ada teman dekat yang kalau saya lagi stres, saya bisa bilang, bro, I'm not okay. Dia bukan psikolog, dia itu aerospace engineer, insinyur, tapi saya merasa kedekatan dengan beliau di mana saya bisa sharing, I'm not okay gitu. Setiap daripada kita harus punya teman yang kita merasa sedekat itu bisa sharing dengan dia. Tapi banyak orang
itu ngerasa oke, kalau aku share di medsos, aku dapat like, aku dapat retweet, itu menjadi afirmasi afirmasi sosial bagi mereka, tapi beda. Tapi juga yang saya amatin, Sandy, orang yang memunculkan di medsos itu pada seringkali itu sebenarnya berbalik dengan kehidupan sehari-harinya. Betul. Ada banyak orang menggunakan topeng sebenarnya, yang topeng itu kemudian menyebabkan kesepian itu. Jadi antara kata-kata dan tindakan tuh nggak sinkron. Itu yang saya tangkap dari orang yang kesepian ya. Betul sekali, di mana banyak orang itu karena ingin mendapatkan acknowledgement secara sosial, mendapat pengakuan, mendapat platform gitu. Karena siapa sih yang nggak suka kalau kita post foto dan dapat like-nya banyak? Tapi itu bukan relationship yang sesungguhnya. Dan mereka post, mereka seolah hanya menampilkan yang bagus-bagus dalam hidup mereka. Tapi masalahnya kita tidak bisa perbaiki apa yang kita tidak berani, we cannot fix what we do not acknowledge. Kalau kita tidak terbuka, kita nggak bisa benerin, we cannot fix this issue gitu. Jadi mereka post, oh ini keluarga saya seperti ini, saya lakukan ini, kan banyak banget masa COVID, ada yang post, oh look at all the things I'm doing gitu. Tapi sebenarnya everybody needs help. Everybody needs help. Iya. Menarik sekali, dari awal juga udah dibilang, kalau buat saya satu itu soal bahwa ini bukan persoalan sendiri, ini persoalan berdua, bertiga, berteman baik gitu misalnya, dan lingkungan semua. Mungkin itu aja, selebihnya kita sudah menikmati tadi ngobrolan dengan Sandy yang jauh-jauh mampir ke Indonesia gitu ya, bukan mampir pulang kampung dan juga. Dan rasanya buku ini mesti dimiliki setiap orang ya. Iya, saya kira juga begitu. Thank you, sampai ketemu lagi. Yeah, thank you very much, Mbak. Thank you very much. Baiklah, para penikmat podcast penerbit buku Kompas, kita ketemu lagi di lain waktu. Salam sehat, penuh semangat tentunya buat kita semua. Sehat mental. Sehat mental, itu yang penting.